Tiba-tiba dari arah belakangku ada suara yang nyapa aku. Baru pulang, Mbak. Si Miss K tadi itu dia ayunan, dia berdiri tanpa pegangan mengayun. Halo dulur-dulur, selamat datang lagi di channel Aditya Gustiawan. Terima kasih buat yang udah klik video ini. Buat kalian yang baru tahu channel ini, aku ucapin selamat datang. Jangan lupa di subscribe dulu biar kita makin kenal. Udah siap nonton? Di segmen Rasti kali ini masih sama istri aku, Dinda Bella. seperti biasa, bisa di-follow Instagramnya di sini. Berbicara soal pengalaman kamu yang sebelumnya, kan sering ngebicarain soal Miss K atau hantu wanita berbaju putih rambut panjang. Yes. Ya. Mungkin ada nggak pengalaman yang mungkin menarik buat diceritain ke dulur-dulur seputar Miss K? Pengalaman menarik seputar Miss K sebenarnya banyak ya, cuman ini beberapa yang aku mau sharing itu ada dua. Satu aku sendiri, satu itu bareng teman-teman banyak. Jadi semuanya dengar. Jadi semuanya tahu, semuanya merasakan gitu loh. Oke. Nah, yang pertama itu aku lupa tahun berapa. Zaman masih gencar-gencarnya Facebook lah waktu itu. Dan aku masih belum pakai Android seperti sekarang. Jadi yang nggak ngerti tahun berapa ya, lupa lah. Sekitaran 2009-2010. Ya sekitar segituan lah pokoknya. Jadi aku main online itu di warnet, sewa gitu. Nah kadang itu aku tuh nggak tahu waktu, biasanya tuh sampai jam 12 malam gitu loh, nggak kerasa online gitu kan. Pulang aku dari warnet itu aku inget banget tengah malam, cuman jamnya tepatnya jam berapa aku tuh lupa ya. Jadi pokoknya tengah malam lah tuh, gara-gara udah ditelepon sama si ibu buat pulang. Terus pas aku pulang itu kan ya keadaan sih biasa-biasa aja, sepi kan, emang daerah rumah aku yang di Surabaya jalanannya tuh emang sepi gitu loh kalau udah masuk di lingkungan rumahku. Nah nggak lama dari situ aku tuh ya seperti biasa buka pagar kayak gitu, matiin motor di depan pagar, buka pagar dulu. Nah ya udahlah, aku nggak ada rasa apa-apa, nggak takut sebenarnya. Terus tiba-tiba itu kayak aku tuh ngerasain ada angin gitu loh di belakangku. Anginnya tuh kalau dibilang kenceng nggak kenceng tapi kerasa gitu. Anginnya tuh dingin. Ya aku feelingnya kan emang udah malam, jadi ya udahlah kena angin malam kayak gitu. Terus aku udah buka pagar tuh ya, pagar udah aku buka, udah aku mau nyalain motor buat masukin motornya itu. Tiba-tiba dari arah belakangku ada suara yang nyapa aku. Baru pulang, Mbak. Gitu. Kencengnya tuh bukan kayak kenceng yang baru pulang, Mbak gitu, enggak, tapi ya itu kedengeran lah di telingaku jelas. Aku kira itu tetangga depan rumah, emang biasanya kan suka nyapa. Terus aku bales lah, iya Ci, baru pulang. Kok nggak ada balasan lagi dari suara itu. Nah kebetulan aku tuh kan udah nyalain motor kan, baru nggak apa yang tadi ini apa namanya yang nyapa aku gitu. Aku lihat di belakang kok si rumah Cici itu yang depan rumah aku tuh lampunya mati. Kalau lampunya mati tuh biasanya orangnya tuh antara pergi ibadah belum pulang atau enggak ya di rumah saudaranya. Emang sering lampunya dimatiin kan. Berarti emang nggak ada orang sama sekali pas kamu masukin motor tadi? Sepertinya nggak ada ya, kan kamu tahu sendiri kan lingkungan rumahku kalau malam kayak gimana. Jam 9 aja udah sepi ya. Nah itu apalagi tengah malam. Terus habis itu aku udah mulai tuh deg 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 kayak gitu, siapa ya aku tuh gitu. Terus nggak lama setelah motor aku nyalain, aku gas tuh kan buat masukin,
kedengeran lah suara lagi, tapi ini suaranya pelan. Hihihi. Gitu. Terus aku langsung ada, ya aku merindingan. Dia ketawa gitu kan, terus wah, aku teriak gitu. Dan anehnya itu katanya aku tuh teriak, ibuku tuh nggak dengar aku teriak. Wah, aku teriak sambil motor itu aku kencengin kan. Aku taruh di luar motor, terus aku gedor-gedor pintu rumah. Bu, bukain. Terus habis itu dimarahin lah aku sama ibu. Kamu tuh kenapa sih teriak-teriak? Buka. Aku dari tadi tuh teriak. Orang kamu teriaknya tuh barusan yang gedor-gedor pintu. Yang pertama tadi malah nggak dengar. Aku teriak, wah gitu, saking aku tuh takutnya gitu. Terus motor itu udah aku, ya kan kalau mati kan kalau di standar itu kan mati kan gitu ya. Nah, ya udah, ayahku lah aku bilang, masukin motornya, aku takut gitu. Tanyain kenapa dulu gitu. Aku nggak mau ngomong, saking shocknya aku kan. Aku langsung masuk kamar, baru ayahku yang masukin motor, akhirnya yang kunci pagar depan ayahku. Terus pas di dalam aku cerita, iya tadi gini, aku ceritain lah ulang seperti itu. Bukannya diapain ya, yaudah sabar, bukannya digituin. Makanya anak perempuan yang malam-malam. Pelajaran. Dan sampai itu aku nggak boleh lagi main warnet sampai tengah malam lagi. Jadi 8:30 tuh harus disuruh pulang karena kejadian itu. Sampai sekarang tuh terngiang-ngiang, ditanyain dong baru pulang mbak gitu. Jadi aku langsung yang sebenarnya bukan ketawanya yang aku inget, justru sapaannya. Soalnya itu yang jelas banget kan, katanya kalau suara jelas dia jauh. Nah pas dia ketawa itu suaranya pelan, berarti kan mungkin dia udah mendekati aku gitu. Makanya aku tuh yang sampai sekarang yang aku inget, aku tiap kali pulang ke rumah di atas jam 10 atau jam 11 gitu, suka takut jangan-jangan ntar disapa lagi nih aku gitu. Makanya aku nggak pernah pulang malam lagi. Tapi itu sosoknya nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan, cuman suara aja waktu itu. Jadi ya udahlah, aku akhirnya nggak berani pulang malam. Nah terus setelah pengalaman itu yang pertama itu nggak kejadian lagi. Pas kita kan juga kan sering kan, misalnya habis kemana gitu kan pulang malam nggak ada. Kalau selama itu sih aku masih belum ada lagi sih setelah yang itu. Cuman ini pas beberapa bulan setelahnya, di tahun yang sama, ya sekitar tahun-tahun segitulah, pas waktu malam tahun baru. Jadi banyak teman-temanku dulu, teman-teman SMA aku dulu. Jadi itu kalau malam tahun baru tuh biasanya ngadain kayak kumpul-kumpul, bakar-bakar, kayak gitu udah biasa ya di rumahku. Biasanya itu di rumahku. Nah ini tuh kan di posisi rumahku tuh depan itu kayak masih ada tanah luas lah, tanah lapang gitu. Nah disitulah duduk-duduk kayak gitu, ngobrol, bakar-bakar. Nah pas udah jam ya tengah malam juga ada satu temenku awalnya tuh kayak ngedenger kayak dia tuh sebenarnya diliatin katanya tuh diliatin si Miss K itu di balik pohon. Waktu itu di depan rumahku ada pohon sawo sama pohon bunga kenanga, aku lupa, itu punya tetanggaku sebenarnya. Pohon sawonya itu punya tetanggaku. Nah katanya kalau pohon sawo itu emang ada itu katanya sih. Nah temanku tuh dilihatinnya tuh di situ, cuman dia tuh diem aja, katanya masih samar-samar. Terus pas udah lama gitu katanya tuh dia tuh makin kayak pusing, terus dia tuh kayak hampir pingsan gitu loh, sampai dia tuh masuklah ke rumah aku buat tiduran, sampai dia tuh sampai kayak hampir, ya aku nggak tahu ya tuh namanya kerasukan atau apa, cuman dia tuh tegang banget badannya sampai dia tuh mual-mual kayak gitu. Terus nah temanku yang satunya, dua temanku tuh cowok, yang satunya tuh yang dibawa masuk ke rumah, takutnya kan gara-gara udah malam dia masuk angin. Udah dipijitin lah sama teman-temanku yang lainnya, tetep aja enggak. Terus yang temanku yang satunya tuh sama dia tuh ketakutan sendiri lah, lari masuk rumah. Kok nggak dilanjutin sih bakarnya, aku kan bilang gitu. Terus habis itu tuh enggak dia bilang gitu.
udah matiin aja bakar-bakarannya, nggak usah bakar-bakaran, udah masuk aja di rumah gitu. Terus kenapa sih, kan nggak asik ya, udah kita udah beli barbekyuan, udah bikin sate-satean kayak gitu, panggang-panggangan, nggak jadi gitu. Terus udah aja kan, yaudah biarin yang tadi temenku yang dipijit-pijit itu, yang dikira masuk angin, dibiarin lah di dalam rumah biar tidur gitu. Kita keluar lah, aku inget banget itu udah kayak ada petasan tuh loh. Tadi kan udah jam 12 kan. Nah jam 12 biasanya kalau di tempatku tuh petasannya tuh selesainya tuh setengah jam setelahnya gitu. Udah sepi aja, udah petasan udah nggak ada, kita lanjut bakar-bakar gitu. Bakar jagung lah, bakar ketela lah waktu itu, inget banget bakar singkong kayak gitu. Kita kan nggak ngerti ya, katanya kalau bakar singkong, bakar ketela kayak gitu tuh mengundang mengundang, tapi ini yang sosok besar katanya. Kan nggak ngerti, pokoknya intinya kayak udahlah happy-happyan aja gitu. Nah pas udah selesai tuh, kita tuh kan beres-beres tuh, beres-beres. Temanku tuh awalnya bilang, ih gini-giniin temanku, kenapa sih aku denger ada suara yang nangis gitu. Di mana? Di arah sebelah sana gitu, daerah sebelah timur rumahku. Terus habis itu siapa sih, nggak ada yang nangis gitu, nggak ada yang dengar awalnya, cuman dia. Oh ya udahlah, mungkin telingaku kena angin kayak gitu. Terus kedua denger lagi dia, nah itu aku juga denger, tapi aku nggak mau ngomong, cuman aku tuh lihat-lihatan sama temanku tuh udah gitu. Aku udah aduh gitu. Nah pas kita kan masih bersih kan, aku cepet-cepetin tuh, ya udahlah masukin di dalam pagarnya kunci. Setelah itu masuk rumahku, ya udahlah tidur di rumahku aja gitu. Nah hanya temanku yang satunya tuh masih teler lah ibaratnya, gara-gara itu tadi. Terus ya udahlah, setelah kita bersih, kita angkat-angkat itu tungku apa itu, semuanya tuh dengar. Weh, jangan nakut-nakutin lo, apaan sih, nangis nggak ada yang nangis gitu. Terus temanku yang satunya yang pertama kali, udah 3 kali denger dia bilang gitu. Terus wah, jadi tungku semuanya tuh ditinggal depan rumah, di depan pagar langsung dikunci, masuk kamar, masuk rumahku semuanya gitu. Jadi nggak ada yang pulang satupun. Motor itu langsung dimasukin di dalam pagar semua. Tungku-tungkunya udah dibiarin lah di depan pagarku itu. Masuk rumah, jadi di dalam rumah itu kayak ketakutan sendiri gitu loh anak-anak itu. Gimana ini, yaudah nggak usah pulang, aku bilang gitu. Udah nginep aja di sini semuanya, pulangnya besok pagi. Udah pas besok paginya baru temanku tuh cerita kalau temanku pas bakar-bakar, temanku kan ada yang bakar-bakar gitu. Pas pertama kali dia denger yang nangis itu tuh ada kaki di atas kepalanya temanku yang bakarin itu. Tapi dia nggak ngomong. Susah, udah kagok, nggak tahu dia kagok atau antara dia nggak mau nakut-nakutin temennya, maksudnya bikin panik. Aku juga nggak tahu. Dia cerita paginya, dia nggak mau cerita malamnya, soalnya dia tuh udah takut banget gitu. Terus habis itu dan nggak mau ngerusak acara kayak gitu. Jadi akhirnya paginya tuh dikulik lagi lah temenku. Oh sebenarnya malam itu tuh udah nggak pengen lama-lama di rumahnya Dinda, pengen pulang aja, soalnya nggak enak gini hawanya. Tapi ya udahlah, namanya kita udah beli semuanya, beli ikan, beli apa, ya udahlah. Ternyata pas kita bakar-bakar itu, temanku ngeliat tuh si Miske itu kakinya gelantungan di atas kepalanya temanku. Tapi aku nggak lihat, nggak tahu. Cuman aku dengarnya pas sama-sama nangis di tangisan kedua dan ketiga. Tangisan pertama cuma temanku yang lihat kaki itu. Yang kedua aku sama dia. Yang ketiga semuanya tuh yang di situ langsung lari lah itu. Kakinya besar berarti bisa didengar oleh semua orang. Iya, makanya. Kalau cuman kamu doang kan, soalnya kan kamu punya kepekaan kan. Jadi mungkin ya dari berbagai kekuatan atau energi mereka, gitu kan. Jadi
kamu masih bisa mendengar gitu loh. Tapi kalau ini bisa semuanya, wah, luar biasa. Iya, ya itulah mungkin gara-gara kita ganggu ya, maksudnya rame, terus kita serampangan ngomong juga nggak karu-karuan, dan namanya anak muda kan ngomong ya kayak gitulah. Terus ternyata paginya tuh ditanyain sama ibuku, siapa yang bakar-bakar singkong, bakar-bakar ketela yang kemarin malam. Wah, aneh-aneh aja dibilangin gitu. Nah, baru tahu kalau apa namanya singkong sama ketela itu ngundang kayak gitu. Ngomong-ngomong soal Miss K, ada cerita, tapi ini diceritain temanku sih, bukan pengalaman aku. Di kota ini. Di kota ini? Di Bandung. Oh, di Bandung. Ya, jadi temanku boncengan 2 orang. Dia pulang dari sebuah mall. Sebuah Oke. mall di tengah kota Bandung, dekat apartemen warna hijau. Tahu? Dekat klinik aku. Iya, tahu. Ya, bisa dari situ. Itu kan ada, sebelum arah situ kan ada perempatan yang belok ke sebuah taman. Ya. Yes. Taman yang gelap. Ya. Ya, menuju sana. Nah, menuju tempat itu katanya sekitar jam 11-an ya. Sekitar jam 11-an menuju ke sana, ternyata tiba-tiba ada kabut. Padahal sebelumnya dari arah mall itu enggak ada kabut. Terang gitu ya. Terang, terus tiba-tiba itu kabut. Ya memang sih biasanya kadang-kadang di Bandung itu kalau malam itu suka ada kabutnya gitu kan. Tapi ini cuma terlokalisasi di daerah itu aja. Di area tertentu itu. Di area itu aja. Nah, terus tiba-tiba yang diboncengin itu teriak ngelihat ke arah taman. Ya dengan bahasa Sunda ya, gitu kan. Intinya itu kayak yang mengumpat juga. Woi, gila ada cewek di ayunan gitu kan, bilangnya gitu. Okay. Dan ternyata yang depan yang nyetir itu noleh ke arah taman itu, dan dia bener lihat juga. Bukan lihat. Dua-duanya lihat. Dan perempuan itu, si Miss K tadi itu dia ayunan, dia berdiri tanpa pegangan mengayun. Wah, merinding. Jadi aku kayaknya tahu nih tamannya. Iya, kita sering lewat sana. Jadi kalau malam-malam itu memang minim pencahayaan, dan itu ada taman bermainnya. Nah, bentar. Aku pernah lewat di taman itu juga. Malam-malam kita habis dari kafe tuh. Iya. Malam-malam sekitar jam 8-an lah. Kau pasti inget lah, aku tiba-tiba di depan taman itu langsung ngomong astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah. Iya. Gitu. Nah, dia inget lah, dekat sama sekolah yang terkenal itulah di Bandung. Nah, aku lewat situ. Nah, aku tuh kebiasaan kalau dibonceng suka toleh-toleh gitu loh, liatin jalan, toleh kanan, toleh kiri kayak gitu. Nah, di satu itu di taman itu juga, aku tuh juga ngeliat si cewek itu, tapi nggak ngerti ya maksudnya itu orang atau gimana, tapi itu di antara di sela-sela ranting pohon gitu loh. Oh iya. Di sela-sela ranting pohon, dan itu tuh emang di situ kan pohonnya gede-gede ya. Gede-gede dan tinggi-tinggi gitu. Di sela-sela itu aku tuh ngeliat, dan itu jelas banget dia itu lagi di situ duduk. Aku langsung astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus dia nanyain aku, kenapa sih kamu lihat apa? Enggak usah cerita di sini. Tapi aku lupa setelahnya mau cerita. Iya bener, aku mau tanya itu lupa. Iya kan? Udah nggak mau cerita. Terus sampai sekarang aku lupa, dan ini baru keinget. Momen pertama kali dia cerita ke aku nih, Lur. Iya. Itu nggak lama dari sekarang sih. Jadi kayak sebulanan sebelumnya ini. Gara-gara dia cerita tentang si taman itu, aku jadi keinget lagi. Jadi buat dulur-dulur yang di Bandung, di sini kalau kalian melihat taman-taman di Bandung itu memang banyak banget yang pohonnya besar. Apalagi ada satu taman itu kan jaraknya deket-deketan ya. Taman M dengan Taman L. Ya, LL. Taman M dengan Taman LL itu jaraknya deketan. Dan memang terkenal tempatnya itu memang angker. Iya, bisa di search ya. Google, di ada kok. Tengah kota Bandung. Satu tamannya itu ada tempat bermainnya, dan yang satunya itu ada satu patung. Yes. Yang terkenal. Ya, di sana
Jujur ya, kalau aku sendiri ngelewatin sana itu kadang tuh suka deg-degan sih. Makanya kadang kan aku kenceng banget yang ngelewatin taman itu. Tapi emang kalau di daerah Bandung sini tuh emang nggak usah kaget ya kalau malam itu hampir minim pencahayaan kayak gitu, karena emang udah banyak cahaya sebenarnya, tapi gara-gara pohonnya yang terlalu besar, gede-gede, kayaknya jadi kesannya cahayanya suram. jadi cahayanya kayaknya ketutup gitu. Ketutup dan jalanan itu redup banget lur. Iya. Dan apalagi kalau malam biasanya kalau emang dingin banget ya keluar kabut gitu, yang semakin menambah kesan mistis jalanan itu. Tapi beneran aku pas diceritain temanku juga, walaupun via chatting doang ya, itu udah bisa ngerasain kamu di sana. Wah beneran, soalnya ya jalan itu memang ada aura tersendiri lah. Iya emang terkenal sih ya. Padahal pusat keramaian loh itu. Iya benar. Pusat keramaian itu, tengah kota. Tapi unsur mistisnya kencang. Iya. Ya, jadi sebenarnya apa ya? Kalau bisa dibilang Miss K itu satu sosok penampakan yang cukup mainstream ya sebenarnya. Mainstream dan aku paling ada di sering mana-mana ya. ngeliatnya. Maksudnya bukan ngeliat sih, kebetulan. Kebetulan menyapa ya. Jangan lagi. Jangan sekali lagi. aja. Iya, oke. Jadi buat kalian yang ada pengalaman serupa tentang seputar Miss K juga, baik itu dimanapun, di Surabaya, di Bandung, dimanapun, ceritain juga di kolom komentar, atau bisa kalian ceritain juga di email aku. Nanti kita ceritain ulang di konten Rustic ini di email aditya.agus@ui.ac.id. Seperti biasa, buat yang suka dengan video ini jangan lupa like dan subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasinya biar kamu tahu aku upload video baru. Dan buat kalian yang ngerasa video ini tuh menarik buat diceritain, jangan lupa share juga ke teman-teman kalian. Dan terima kasih yang udah menonton. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye lur.